Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengelompokan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6 teknologi, yaitu ada teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemrosesan. Nah, yang pertama itu ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yaitu alat untuk saling menukar informasi kepada orang lain, contohnya seperti smartphone. Kemudian ada teknologi masukan. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan memasukkan data ke dalam sistem komputer. Alat memasukkan yang sering dijumpai dalam sistem komputer yaitu berupa keyboard ataupun mouse. Kemudian ada teknologi keluaran atau output teknologi, yaitu teknologi yang berhubungan dengan semua alat yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem, seperti layar, monitor, dan printer. Kemudian ada teknologi perangkat lunak atau software, yang dikenal dengan program. Contohnya aja seperti aplikasi Microsoft Word dan Adobe Photoshop, di mana Microsoft Word tersebut adalah berupa perangkat lunak untuk pengolah kata yang berguna untuk membuat dokumen. Sedangkan Adobe Photoshop itu adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengolah gambar. Kemudian ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu ada memori internal dan juga ada penyimpanan eksternal, di mana memori internal tersebut adalah memori utama, yaitu sebagai perangkat sementara, baik bagi data, program maupun informasi ketika proses pengolahannya dilakukan oleh CPU. Kemudian yang contohnya yaitu ada ROM dan RAM, di mana ROM itu ada read only memory, yaitu memori yang hanya dapat dibaca, sedangkan RAM yaitu read access memory, yang itu memori yang isinya dapat diperbaharui. Kemudian ada penyimpanan eksternal, yaitu segala alat yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, yaitu data yang terdapat pada penyimpanan akan tetap terpelihara dengan baik walaupun komputer sudah dalam keadaan mati. Contohnya hard disk, disket, dan flash disk. Dan yang terakhir ada teknologi mesin pemrosesan, yaitu dikenal dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU. Ada juga mikroprosesor dan prosesor. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen sistem teknologi informasi, di mana komponen sistem teknologi informasi sendiri berupa perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak yaitu software, dan orang itu brainware. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras sendiri yang disebut dengan hardware adalah komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad, bahkan laptop. Dengan adanya perangkat keras tersebut, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. Dan yang kedua itu ada perangkat lunak yaitu software, di mana perangkat lunak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem software dan aplikasi software. Nah, perangkat lunak berupa sistem itu merupakan sistem operasi yang menungkup perangkat keras menjadi perangkat yang berguna. Contohnya aja, kayak mana misalnya komputer atau smartphone itu tanpa sistem operasi pasti nggak bisa dipakai dan menjadi komponen yang nggak berguna. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi, yaitu sistem operasi yang biasanya kita jumpai di smartphone. Contohnya kayak aplikasi email ataupun Excel yang bisa digunakan di smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa lebih mudah dalam bertukar atau mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga, yaitu ada orang, yaitu brainware. Di mana secara umum, brainware itu adalah orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware sendiri memang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya hardware dan software, karena mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya ada klasifikasi sistem teknologi informasi, yaitu sistem teknologi informasi dapat dibedakan dalam berbagai klasifikasi, yaitu menurut fungsi sistem, menurut departemen dalam organisasi atau perusahaan bisnis, juga menurut dukungan terhadap level manajemen dalam organisasi atau perusahaan, dan juga menurut ukuran dan menurut cara melayani permintaan. Selanjutnya yaitu ada peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa kini tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan, melainkan juga kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi atau perusahaan, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan
kompetitif, sedangkan bagi perseorangan, maka teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Nah, teknologi informasi sendiri juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya antara lain yang pertama, memecahkan masalah, yang kedua, membuka kreativitas, dan yang ketiga yaitu ada efektivitas, dan yang keempat ada efisiensi. Selain itu juga, pada teknologi informasi juga mempunyai manfaatnya bagi manusia. Di sini bisa kita rinci, yaitu yang pertama ada kecepatan, di mana waktu tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. Dan yang kedua itu ada kejelasan. Dengan gambar megapiksel dan video, serta kejelasan audio dalam komunikasi telah menjadi pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada kedekatan. Dengan kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil untuk ditinggali. Yang keempat ada penyebaran, yaitu penyebaran informasi, penyiaran berita, atau berbagi pengetahuan. Teknologi telah membuatnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih singkat. Dan yang kelima yaitu juga penyimpanan data itu lebih aman. Selain banyaknya keunggulan ataupun manfaat dari teknologi informasi, ternyata tantangan di dalam dunia juga sangat besar, yaitu adanya perubahan sosial yang semakin cepat berimplikasi pada pergeseran nilai-nilai masyarakat. Juga belum ada pengakuan pemerintah atas profesi pendidikan. Kemudian juga belum adanya inovasi-inovasi baru yang terkait dengan macam teknologi pendidikan, baik dari segi teknologinya, prosesnya, ataupun sistemnya. Kemudian juga berkaitan dengan penyusunan teknologi, kurang penguasaan guru terhadap teknologi memunculkan kekhawatiran terhadap siswa, sehingga tidak memiliki hubungan kedekatan dengan guru yang berimplikasi siswa menjadi pasif selama penyusunan teknologi. Kemudian juga adanya transformasi global tidak selalu merupakan sesuatu yang positif, yaitu peningkatan produktivitas, kreativitas, serta daya saing individu, organisasi, dan bangsa Indonesia dalam hal penciptaan teknologi terbaru. Tantangan yang lainnya juga berupa peningkatan hard skill dan soft skill, dan juga memanfaatkan peluang, dan yang paling mudah adalah menggunakan produk teknologi buatan anak negeri sendiri. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang tantangan dalam dunia teknologi informasi. Baiklah, itu tadi adalah sedikit pemaparan tentang materi teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Khaira Fadila undur diri beserta rekan saya Jamratul Husna. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.